Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Si botak Rasman mencoba melaporkan. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Hai botak, Anda Cole Eman Sulaiman, Anda berhadapan dengan jutaan rakyat Indonesia. Ya, benar. Dengar itu, Rasman, botak. Dan Eki ya harus Makanya waktu kuliah hukum Putri ya, jangan banyak bolos. Jangan. Polri mengatakan loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda, copot itu DPM-mu. ya. Kau Putri, jangan bilang kalau kau lebih hebat dari saya. Anda mewakili keluarga Eki, Bang? Karena begini, kenapa saya bertanya dengan keluarga Eki? Saya melihat keluarga Loading. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, di sini Rasman semakin dikecam netizen setelah ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Nah, jadi setelah memutuskan Peggy itu tidak bersalah oleh Hakim Sulaiman, di sini si Rasman kok ngotot ya, Peggy itu tetap bersalah, dan Rasman ini tidak puas hati dengan keputusan hakim sehingga sekarang ini ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Nah, seperti apa kecaman netizen, seperti apa netizen-netizen yang berkomentar, silahkan tonton video ini sampai selesai, dan banyak juga video yang lain ya yang saya rangkum di sini. Tetap tonton video ini sampai selesai, dan ini dia videonya. Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Si botak Rasman mencoba melaporkan. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Hai botak, dia adalah hakim. Dia telah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Dia menyampaikan kebenaran, membebaskan orang yang tidak bersalah. Ya. Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Saya sampaikan, jika Anda si botak Rasman mencoba melaporkan Bapak Hakim yang berbaik hati ini, maka waspada. Karena arus dari masyarakat tidak akan diam. Benar. Arus dari masyarakat akan turun ke jalan dan akan mendemo kamu. Kalau Anda betul-betul mau menjadi orang yang baik, laporkan siapa hakim, siapa jaksanya di tahun 2016. Itu yang akan dilaporkan. Bukan Hakim Sulaiman yang sekarang memutuskan kebebasan Peggy. Benar. Maka saya sampaikan sama kamu, wahai si botak, kepala boleh botak, tapi otak harus bekerja. Hati nurani harus punya empati dan perasaan. Bisa menganalisa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan coba-coba. Ingat Rasman botak, jangan Anda coba-coba melaporkan beliau, karena Anda akan berhadapan rakyat dan netizen Indonesia. Ingat itu si botak. Mudah-mudahan video ini sampai sama si Rasman botak. Saya tantang dia berdebat. Wow. Rasman Nasution ya. Saya cuma mau bilang gini sama Anda ya. Anda ngoceh-ngoceh di televisi ini mau melaporkan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Bilanglah nggak becus segala macam lah, yang nggak ngerti hukum lah segala macam. Anda Cole Eman Sulaiman, Anda berhadapan dengan jutaan rakyat Indonesia. Ya, benar. Dengar itu, Rasman, botak. Terbukti sebagai Ini siapa lagi? Pembunuhan Vina dan Eki ya harus Makanya waktu kuliah hukum Putri ya, jangan banyak bolos. Jangan banyak madol. Putri sekarang. Makanya waktu kuliah hukum yang dibaca hukum acara pidana KUHP. Jangan baca komik apalagi love story. Ya kayak gini nih. Baru lulus kuliah hukum, pegang perkara, jadi berasa kayak advokat senior, padahal pengalaman aja minim. Mudah menyimpulkan tanpa mampu menganalisis peristiwa dalam sebuah perkara. Ya. Tersesat bukan? Tersesat lah. Ya. Tidak bisa hanya bermodalkan keyakinan. Butuh menganalisis secara cermat sebuah peristiwa dalam sebuah perkara, agar tidak mudah menyimpulkan, agar tidak salah konteks. Salahnya dia menyimpulkan yang pada akhirnya menyesatkan sebuah perkara. Maka banyak-banyaklah belajar tanpa harus menyimpulkan secara otodidak dan secara mandiri. Terima kasih. Karena ingatlah, di saat argumentasi tanpa dasar dan tanpa acuan yang kuat,
malah akan mempermalukan diri sendiri, bahkan akan menjerumuskan pihak-pihak lain yang seharusnya tidak ada keterkaitan dalam sebuah peristiwa dan tentunya dalam sebuah perkara. Ingat itu baik-baik. Benar. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa, copot itu DBK-mu. Ya, benar. Mana? Kau Putri, jangan bilang kalau kau lebih hebat dari saya, ya. Kalau yang namanya ini, kalian bukti itu kalian ciptakan sendiri dengan cara kalian sendiri, kalian murka semuanya. Putri ya. Lagi disenggol oleh Bu Widya ya. Nonton semua. Ini seluruh negara lo yang nonton saya ini. Oh iya. Ya enggak hanya Indonesia aja. Benar. Saya khawatir ini penyidik Jawa Barat akan menciptakan bukti baru. Ini ciptaan loh. Wow. Bukan berdasarkan yang namanya bukti asli. Ya ciptaan. Ciptaan bukti artinya baru mereka maksudnya. Memaksakan ya, memaksa seseorang untuk menjadi tersangka. Mana boleh. Untuk melindungi anak pejabat di Nggak Indonesia boleh. ini. Ya. Saya menyimak undangan seorang Rasman ya ke televisi swasta bahwa ingin melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman ya. Karena Eman Sulaiman tidak tahu hukum katanya. Menurut yang namanya Rasman si botak itu ya. Aduh, Pak Botak kayaknya ilmunya ditingkatkan lagi deh ya. Sudah jelas-jelas di sini ya, Indonesia ini butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan individu. Ya, bukan kepentingan individu. Ingat kembali ini Pak Rasman ya. Karena apa? Begini Pak Rasman, yang namanya ucapan dari Bapak Hakim Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal, dia menyatakan begini, saya tidak ada kepentingan politik atau kepentingan dan lainnya. Ini kepentingan masyarakat seluruh rakyat Indonesia karena kasus ini dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara. Begitu Pak Rasman. Jadi adapun kritikan Anda tentang ini, Anda itu kan tahu hukum katanya, harusnya memegang yang namanya Pancasila. Ya kan? Kita harus punya keyakinan masing-masing agama, itu satu. Dua, kita harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia di rakyat Indonesia ini memiliki peri kemanusiaan dan peri keadilan. Harus punya adab, harus punya rasa adil untuk manusia-manusia yang kita perjuangkan di rakyat Indonesia. Manusia itu lebih utama, ya, lebih utama, ya, perkembangan manusia yang ada di Indonesia itu lebih utama, Pak. Ya, kalau menurut saya. Nah, ketiga, persatuan Indonesia, inilah atas persatuan seluruh rakyat Indonesia ini yang namanya kasus Vina ini dikawal dari Sabang sampai Merauke, inilah seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Ya, keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan dan perwakilan. Ya kan, Bapak Hakim mewakili ya, harus bijaksana, mementingkan musyawarah orang banyak, bukan kepentingan orang individu, agar bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang Bapak Rasman si botak itu tahu ya masalah-masalah hukum, kita semua bukan orang hukum, Rasman botak, tapi ya, kepentingan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Seorang pemimpin harus ya hikmat secara cermat, ya, memutuskan setiap keadilan, setiap ada perkara di pengadilan. Nah, seperti itu Pak. Ya, jangan sampai kita ini apa ya, ada perang antar saudara. Ya, perang saudara di rakyat Indonesia. Ya, jadi kalau ilmu yang dimiliki Pak Rasman ini bukan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan orang individu. Seperti itu. Kepentingan diri sendiri. Menurut ya, saya ya Pak Rasman ya. Kenapa Anda itu harus berkaca punya hati nurani? Enggak. Ya. Pancasila kita ini sila 5 sila itu harus ditaati, yaitu menyatut kemanusiaan. Sebagai hakim juga tidak mudah dia memutuskan itu karena penuh pertimbangan. Karena dia bilang saya bukan kepentingan seseorang atau kepentingan individu atau kepentingan yang namanya politik, bukan. Nggak ada kepentingan ya. Ya kan, jelas-jelas Pak Hakim ya Eman Sulaiman menyatakan di situ ini kepentingan rakyat seluruh negeri ini.
Jadi itulah yang menemukan kita di dalam pengadilan itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Harus musyawarah dulu. Ya, ini kalau hanya musyawarah 2 mata atau 4 mata ya Pak, 4 mata ya terutama itu buktinya Pak Eman Sulaiman nggak tertarik dengan itu. Jadi Bapak harus paham Pak Rasman dari situ ya, agar Anda itu dihargain banyak orang ya. Ya jangan mementingkan individu. Ya, maunya kalian tetap menyatakan sesuai pernyataan yang nama Hotman Paris kan, menetapkan sebagai kuli bangunan itu Peggy Setiawan sebagai tersangka agar Ibtu Rudiana bisa muncul di permukaan publik. Ya kan seperti itu. Ini ada apa ya isi kepala botak itu ada apa gitu loh. Nah, sekarang saya sindir dulu setelah Hotman Paris, ya kan? Ya betul. Ya walaupun kita berseteru sesama membela kebenaran, tapi ada yang kontra, ada yang enggak loh Pak. Ya. Jadi seperti itulah kepentingan Bapak dalam kasus Vina ini apa? Ya kepentingan orang individu kah? Ya kan? Karena anak pejabat, cucu pejabat kah? Ya kan seperti itu. Lah, kalau hakim itu udah betul caranya, walaupun sebelum itu ada persidangan boleh tanya sama Pak, walaupun saya tidak melihat, ya kan? Boleh bertanya. Sebelum diadakan terakhir sidang keputusan itu Bapak hakim itu udah diiniin sama orang. Udah ditanya sama orang. Ya agar memutuskan itu supaya Peggy itu dijadikan tersangka. Tapi beliau tidak tergiurkan. Karena inilah ya di dalam Pancasila kita sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus bijaksana, bukan mementingkan individu, yaitu melainkan kepentingan ya masyarakat. Harus bermasyarakat, nggak bisa kita hidup selalu individu, menegakkan hukum semena-mena, segala macam diciptakan bukti baru, diciptakan tersangka baru. Tidak bisa Pak. Ya, menurut saya Anda itu isi kepala botaknya itu apa gitu. Ya, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Siapa yang akan menanggapi Anda? Ya, laporan Anda itu tong kosong tahu. Ya, menurut saya harus dijiprat juga sekali-kali. Saya dari kemarin diam aja. Ya kan, ada berapa pengacara yang sudah saya sentil kemarin? Ya kan, termasuk Anda ini. Ini saatnya saya juga bicara. Ya, kepentingan yang namanya hakim itu, ya Eman Sulaiman bukan mementingkan individu. Jadi keselamatan negara ini termasuknya. Wah, ya, Rasman. Baru bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu Pak. Kita ini menuntut keadilan. Segala sesuatu sebelum adanya keadilan, ya itu harus musyawarah, mufakat dulu, dilihat dulu apa kata masyarakat seluruhnya, seluruh rakyat Indonesia ini, bukan individu, Pak. Jadi belajarnya kurang jauh kayaknya Pak Rasman ini, ya kan? Sepertinya Pak Rasman kurang apa ini, ya? kurang waras. Kurang jelas ijazahnya apa gimana ini? Ya hologramnya nggak ada kan? Kurang jelas bagaimana ini? Kurang waras. Harus saya tanyakan, apa yang ada di isi kepala botak Bapak itu? Sampai ia melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman itu didukung oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang mengawal kasus ini. Ya kan? Ingin pembebasan yang namanya Peggy Setiawan. Jadi seperti itu kiranya Pak. Harap-haraplah Pak yang namanya Rasman itu yang berkaca diri dulu. Sehebat apa? Anda itu dari kemarin-kemarin nggak ada yang muncul. Baru setelah kasus Peggy ini Anda itu muncul. Itu juga sedikit-dikit berseteru. Uya-kuya kamu laporkan, hakim kamu laporkan. Siapa lagi besok yang kamu laporkan? Siapa lagi? Laporin diri dulu, ngaca situ ngaca. Ya ngaca dulu. Ilmu seuprit merasa selangit lah kau. Si botak ini kudu diapain ini orang ya. Apabila ada kesempatan. Nah ini lagi nih. Apakah saudara mau bertemu dengan keluarga Eki? Oh, ini siapa namanya? Mitra ya? Siapa namanya? Ada kesempatan melalui saya. Apakah saudara bersedia bertemu dengan keluarga Eki? Ya. Dalam hati pribadi saya, insya Allah saya mau. Namun jika ini memang bukan urusan saya karena saya sama sekali tidak ada kaitannya dengan korban. Bukan, pertanyaan saya itu bersedia atau tidak itu aja. Orang nggak jawab. Iya. Bersedia tadi Bang. Dia udah katakan mau tadi kan. Tunggu dulu. Bersedia tadi Bang. Dia katakan mau. Jangan diulang. Iya, orang udah katakan mau. Sabar dong.
Ya kan ini jadwal saya. Saudara tadi udah teriak-teriak di situ sama. Tapi Bang Pitra kenapa khusus hanya ke Eki saja? Oh ya, saja? Pitra namanya. Vina tadi sudah bersedia ke Eki juga barusan dijawab. Anda mewakili keluarga Eki, Bang? Karena begini, kenapa saya bertanya dengan keluarga Eki? Saya melihat keluarga beliau ini sangat menyedihkan sekali. Dan sampai saat ini masih terpuruk. Karena hilangnya putra, kebanggaan dan kesayangan. Siapa yang terpuruk? Pak Rudiana. Saya kira Bapak Ibtu Rudiana ini perlu juga diberikan apresiasi ya. Diberikan apresiasi oleh Kapolri maupun Kapolda. Seharusnya dia yang muncul ya. Mengungkap tabir atas kematian anaknya ini yang semula itu dikatakan laka lantas. Banyak yang bertanya juga, Ternyata Bang. itu adalah pembunuhan. Waduh. Jangan kita sok lantang ya, sok lantang keras dengan isu-isu yang lainnya. Mereka juga butuh bukti. Mereka juga membuka hotline. Apa yang Anda ketahui sampaikan kepada pihak kepolisian. Karena untuk Peggy Setiawan tidak ada sangkut pautnya, Bang Pitra. Untuk nama Peggy Setiawan tidak ada sangkut pautnya. Trial by the medsos. Peradilan media sosial. Hubungannya dengan Peggy Setiawan bagaimana? Tidak ada kaitannya kata Peggy. Oke, yang pertama hubungan dengan yang bersangkutan tentu ini dalam satu kesatuan bingkai dari para keterangan-keterangan terpidana. Oke? Meskipun dibantah tidak ada yang dikenal? Aduh, siapa ini ya? Pitra ya, kalau nggak salah Pitra namanya tadi ya. Kalau benar-benar itu Rudiana itu terpuruk, terpukul atas kepergian anaknya ya kan. Kenapa tidak berani diwawancarai, diberi apa untuk memberikan keterangan ya kan ke media sosial ya, biar semuanya terang benderang ya kan. Kenapa Pak Rudiana menghilang, senyap, lenyap, nggak berani muncul berbicara di media ya kan? Kalau kita pikir-pikir seperti itu. Bahkan kalau kayak gitu ya kan kita, bahkan netizen ya, semuanya netizen itu berprasangka buruk pada Pak Rudiana. Jangan-jangan Pak Rudiana lah dalang dari semua ini, kata netizen ya kan. Waduh, kalau benar-benar ya Pak Rudiana ini betul-betul ingin mengungkap kasus tentang meninggalnya anaknya dengan Vina ya kan, semestinya ya kan Pak Rudiana tetap muncul ya, berstatement di media sosial ya kan, saya menemukan ini, saya menemukan itu, ini kok diam ya kan, masa itu yang mau dibela ya kan. Lagipun Peggy tadi ditanya maukah bersedia untuk bertemu dengan bapaknya korban ya, mau, insya Allah mau, dalam pribadi saya mau ya kan, tapi itu saya serahkan di pihak kuasa hukum saya ya kan. Itu kata Peggy, ngotot pula ya kan. Aduh, ini 11-12 dengan Rasman aku rasa ya kan, karena sok lantang, sok keras, tapi isinya kosong ya kan guys. Nah, jadi kalian siap-siaplah ya dibully netizen Indonesia. Oke guys, apa pendapat Anda tentang dua pengacara ini? Ya kayaknya ini pengacara juga ya kan. Silahkan berkomentar di bawah, dan sampai di sini untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.